Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Sumba Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM Kemendagri, Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Asisten Administrasi Umum Parsenta Kabupaten Sumba Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau pejabat yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Wenabung Kelas 2, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, para narasumber, singkatnya Bapak Ibu serta hadirin yang sama kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pembukaan Rapat Koordinasi BPSDMD, BKD, BKPP, BKP SDM tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi anggun ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mau yang kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, seluruh rangkaian acara diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Soleman Bobi Taralando ST. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai kegiatan rapat pada pagi hari ini, marilah kita berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan izinkan saya memandu doa ini dalam kehidupan Kristen. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Tuhan kami, kembali lagi pada hari yang berbahagia ini. Kami berkumpul di sini dalam rangka pembukaan Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh peserta dari Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Kami mohon kiranya dalam seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan ini selalu berada dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, limpahkanlah pada kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi, agar dapat mengikuti kegiatan rakor ini dengan baik demi peningkatan kompetensi kami dalam pengembangan sumber daya manusia SDM di tempat tugas kami masing-masing. Ya Allah yang Maha Bijaksana, pimpinlah hati, pikiran dan tangan kami
agar seluruh pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Ampunilah kami akan segala salah dan dosa yang telah kami lakukan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini pada Allah kami di surga. Amin. Selanjutnya laporan panitia. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Sumba Timur dan yang kami hormati Kepala Pusat Standarisasi Sertifikasi BPSDMD Kemendagri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkompimda Kabupaten Sumba Timur, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Timur, peserta rakor, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan laporan panitia rapat koordinasi penyusunan perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara sebagai berikut. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara yang kemudian diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil mengamanatkan bahwa pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara mutlak dilakukan untuk bisa menjawab berbagai tantangan di era destruktif yang banyak mengubah tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui berbagai cara dan upaya yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini merupakan media untuk membangun sinergitas, kesepahaman, serta kesepakatan bersama guna mewujudkan efektivitas pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dasar hukum terbaca. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan rakor ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, kesepahaman, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan yang pertama, memantapkan peran BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menciptakan sinergi dan sinkronisasi bersama BKD Provinsi NTT, BKPP, BKPSDM Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi terintegrasi. 2. Mengefektifkan koordinasi perencanaan penganggaran pelatihan dan pengendalian pelaksanaan program pengembangan kompetensi pemerintahan, manajerial, sosial dan kultural, serta teknis dan fungsional bagi ASN di Provinsi NTT. Ketiga, terwujudnya kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Waktu pelaksanaan rapat koordinasi diselenggarakan selama 2 hari, mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 13 Juni 2023, bertempat di Hotel Kameniru, Waingapu. Peserta rapat koordinasi terdiri dari BKD, BKPP, BKPSDM Kota Kabupaten sebanyak 52 orang, yang terdiri dari peserta kabupaten 44 orang dan provinsi 8 orang. 5 kabupaten yang tidak hadir berasal dari Kabupaten TTS, Belu, Protim, Manggarai Timur, dan ND. Pada kesempatan ini dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa peserta yang telah hadir saat ini berjumlah 48 orang. Narasumber
sebanyak 4 orang yang berasal dari: pertama, Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Anda Lucia Anneke Tagalog, MPD, yang akan menyampaikan materi peran Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan kompetensi ASN. 2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Taufik, dan materi ini akan disampaikan secara virtual dengan materi model pengembangan kompetensi strategi corporate university. 3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laiskodat, SPMSI, yang akan menyampaikan materi manajemen talenta pilar penting dalam peningkatan kualitas SDM ASN di Provinsi NTT, termasuk bagi para pejabat yang mengalami penyetaraan. 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, Bapak Noldi Hosia Pelukila, SOS CRMO, yang akan menyampaikan materi strategi pengembangan kompetensi bagi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk bagi pejabat yang mengalami penyetaraan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan cara penyampaian materi dan diskusi, serta pembagian kelompok untuk menyusun kesepakatan bersama dan akan disahkan dalam pleno. Hasil kesepakatan bersama akan ditandatangani oleh para peserta rapat koordinasi sebagai bentuk kesiapan dalam menindaklanjuti kesepakatan bersama. Sumber pembiayaan: seluruh pembiayaan terkait penyelenggaraan rapat koordinasi ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2023. Penutup, demikian laporan kegiatan rapat koordinasi ini disampaikan. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Bupati Sumba Timur untuk membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih. Yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Sumba Timur sekaligus membuka rapat koordinasi BPSDMD, BKD, BKPP, BKPSDM 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan resmi. Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Salam sehat dan kita sehat selalu. Yang saya hormati senior saya, Bapak Bupati, dosen kampus 1 Standarisasi dan Kompetensi Negeri, Pak Noldi, Ibu Ina, Baru Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Ketua Pengadilan, Pak Sekda, Pak Asdiga, Pimpinan UPD, para Kepala BKD, CNTT, atau yang mewakili, maka kita semua yang hadir pada pagi hari ini dan koordinasi hormati saya sampaikan. Pagi ini saya ditugaskan untuk membacakan sambutan gubernur. Jadi kalau baca sambutan itu yang tertulis yang dibaca. Orang hadir tidak hadir baca. Jadi kalau nanti kedengaran saya bilang yang saya hormati, misalnya ketua DPRD, ya saya baca walaupun tidak ada, karena tidak ada dalam sambutan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan bacakan sambutan ini. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara pembukaan rapat koordinasi pengembangan SDM Provinsi NTT tahun 2023, Senin 12 Juni 2023.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Budaya. Budaya. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Sumatera Timur, Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pemilihan Negeri, Sekda, Asisten, Kepala BKD, BPSDMD, BKP SDM, BKPP Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, para narasumber dari pusat dan daerah, para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Sumatera Timur, beserta rakor, sehingga hadirin sekalian yang sama saya hormati dan saya banggakan. Pada tempat paling pertama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi pengembangan SDM Provinsi NTT tahun 2023 yang diselenggarakan di Kota Waingapu, Sumatera Timur. Terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumatera Timur yang telah bersedia menjadi tuan rumah serta menerima kehadiran seluruh peserta rakor. Saya berharap setelah rakor ini para peserta dapat berkunjung dan menikmati spot-spot wisata dan kuliner yang ada di Waingapu dan sekitar. Agak bisa kami sedikit. Jadi kalau Bapak Ibu sudah datang di Waingapu, dan nikmati segalanya. Kalau dinikmati ini, karena di Waingapu ini, kalau Bapak Ibu pulang tanpa berkunjung ke spot-spot wisata, saya pikir ruginya 2 kali. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, prestasi yang dicapai oleh seluruh instansi pemerintah pada umumnya sudah cukup baik. Tetapi prestasi ini harus tetap didorong agar tetap bertinggi di masa-masa mendatang. ASN saat ini diharapkan pada tantangan disrupsi dalam berbagai bidang. Maka peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi era disrupsi ini. Upaya-upaya kolaboratif dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus ditingkatkan, baik kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, maupun lintas profesi. Dunia sudah menjadi serba hibrid, sehingga ego sektor, ego daerah, ego ilmu, maupun ego profesi harus dihindari dalam format kerja kolaboratif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tuntutan pengembangan sumber daya manusia ASN saat ini adalah bahwa seorang ASN bukan hanya piawai dalam kompetensi hard skill, tetapi juga harus memiliki kompetensi soft skill yang memadai. Ada 10 kompetensi soft skill yang dibutuhkan ASN untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan di era revolusi industri. Di antaranya, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, berpikir kreatif, manajemen manusia, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, serta fleksibilitas kognitif. Dari sisi perubahan mindset, PNS tidak lagi berpikir rutinitas, melainkan berpikir out of the box, bila perlu berpikir out of the side box mindset. Sebagai pelayan publik, PNS tidak lagi harus bermental dilayani, tetapi harus bermental melayani. Suka atau tidak suka, ASN harus bisa menerima dan melakukan serta mengantisipasi hal tersebut. Ini sejalan dengan visi misi Presiden, di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas kerja pemerintah tahun 2019-2024. Manusia yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek, serta dapat mengundang talenta global merupakan sumber daya yang diharapkan oleh negara untuk mencapai visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya banggakan, kondisi birokrasi kita di pemerintah Provinsi NTT saat ini perlahan-lahan sudah dibenahi secara baik.
terutama peningkatan kualitas SDM aparatur, pelayanan publik, budaya kerja, dan masih banyak lagi. Hal ini membutuhkan perhatian yang sangat serius dari seluruh komponen pemerintah hingga tingkat daerah. Ada beberapa tuntutan seperti penyederhanaan birokrasi dengan penyederhanaan jabatan struktural eselon 4 fungsional, serta pemenuhan kompetensi ASN. Menjawab tuntutan ini, pemerintah Provinsi NTT telah membuat kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kompetensi ASN yang mendukung tugas dan tanggung jawab yang diemban, yaitu corporate university, yaitu menawarkan jargon belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, yaitu proses belajar yang dinamis dan terintegrasi. Skema pelatihan melalui pendekatan corporate university adalah memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif seperti training, coaching, mentoring, dan on-the-job training. Berbagai kualitas dan metode pelatihan merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia yang tujuannya menciptakan SDM aparatur yang semakin profesional dan yang mencerminkan integritas dan kinerja yang semakin tinggi. Pendidikan dan pelatihan ASN melalui corporate university merupakan bagian dari metode pengembangan kompetensi pegawai, terutama pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian ASN. Penyederhanaan jabatan dari struktural ke fungsional juga perlu pengembangan kompetensi. Demikian pun ASN pada umumnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang manajemen pegawai negeri sipil, bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K juga menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi dilakukan paling sedikit 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Kedua tuntutan tersebut dapat terjawab dengan memanfaatkan corporate university secara baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, apresiasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pimpinan dan seluruh jajaran yang telah bertransformasi dalam penyelenggaraan berbagai pelatihan melalui pendekatan di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah suatu inovasi yang sangat baik dalam penyelenggaraan pelatihan di Provinsi NTT. Saya berharap dalam proses pembelajaran sungguh-sungguh dapat dimanfaatkan secara baik oleh seluruh ASN yang ada di NTT guna meningkatkan kompetensi ini. Pesan saya agar ke depan dapat bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah serta pemerintah Kabupaten Kota NTT dalam merancang berbagai pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, sehingga pelatihan-pelatihan tersebut lebih tepat sasaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya memiliki harapan besar agar rapat koordinasi ini menjadi momentum awal bagi Bapak Ibu selaku pengelola kepegawaian dan penyelenggara pelatihan untuk berkolaborasi membangun sebuah rencana bersama ke depan dalam pengelolaan dan pengembangan SDM di Provinsi NTT, sehingga menjadi instrumen yang mumpuni untuk melakukan manajemen talenta, pemetaan, serta pengukuran kinerja secara akurat dan independen. Saya yakin bahwa kegiatan ini mampu melahirkan gagasan-gagasan yang baik dalam rangka pengembangan SDM aparatur di Provinsi NTT ke depan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas izin hadirin sekalian, rapat koordinasi pengembangan SDM se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 di Kabupaten Sumba Timur saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya.
tidur ke sekolah. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa, tanah asal, kita bersama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, acara